Agar kalian jauh lebih mengetahui isi daripada channel ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Kali ini kita bertemu kembali dan semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun ya anak-anak ya. Sehingga video pembelajaran yang Pak Guru sampaikan ini dapat berkenan bagi kalian dan dapat berbaik guna. Oke anak-anak, kali ini pelajaran kita masih pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan pada subtema keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Nah, adapun muatan pada pembelajaran kedua ini anak-anak adalah yang pertama bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Lalu PPKN, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati ya, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian mengamati, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. 3. Setelah kalian mengamati, maka kalian dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan yang keempat, setelah kalian mengamati, kalian dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Oke ya anak-anak ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji ya. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buahnya. Nah, di dalam buah itu terdapat biji. Ya, kemudian biji akan berkembang dan menjadi tanaman yang baru. Nah, tanaman baru akan tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, perputaran dan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau yang dinamakan dengan daur hidup, ya. Jadi kemarin kalian telah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan ya, dan tentang daur hidup daripada hewan. Nah, kali ini kita akan membahas cara perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas ya, Nan ya. Bahwa daur hidup pada tumbuhan juga ada ya. Nah, bacalah teks berikut dengan cermat.
Oke, Pak Guru bacakan ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Nah, jika biji ditanam, maka akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan juga daun. Nah, kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya, tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, anak-anak, ini adalah bagian pada biji kacang ya yang ditanam. Nah, kalian bisa lihat ya, mulai dari tanam dia akan tumbuh akarnya yang menjadi kecambah, lalu tumbuhan baru dan akan memiliki daun ya. Dalam biji kacang itu, anak-anak, penampakannya adalah seperti ini ya. Ya, pada biji kacang terdapat embrio ya, ini. Kalian bisa lihat kalau biji kacang hijau, kacang panjang ya. Nah, atau kacang kedelai ada seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa bagian putih ini namanya adalah embrio ya. Itu adalah calon tumbuhan baru ya. Kemudian yang di tengahnya ya, di dalamnya itu adalah kotiledon. Yang mana bagian biji ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan yang baru ya. Kemudian selimut biji yang tujuannya untuk melindungi biji ya, bagian dalam. Oke, anak-anak ya. Nah, tadi kalian telah melihat bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya. Di sekitar kita banyak tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Namun, ada juga di sekitar kita selain berkembang biak dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Ya. Apa itu tunas? Nah, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek, ya. Ini anak-anak, daun cocor bebek. Atau biasanya kalau kita di sini menyebutnya daun tumbuh daun ya. Pada daun tersebut ada tumbuh lagi tumbuhan baru. Nah, ini namanya bertunas ya, pada daun cocor bebek. Lalu pada pohon pisang ya, pada induknya akan tumbuh tumbuhan baru tepat di sampingnya, dia kanan kiri atau depan. Ya. Bisa anak-anak kalian bisa membedakan mana yang berkembang biak dengan biji dan mana yang berkembang biak dengan tunas. Keduanya berbeda ya anak-anak ya. Nah, tunas pisang anak-anak tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah ya. Tunas pisang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun ya. Tunas cocor bebek akan tumbuh pada tepi daunnya. Nah, yang berikut yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon bambu ya. Sekitar kalian pasti ada pohon bambu seperti ini ya. Nah, anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Adakah tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas di sekitar kita? Sangat banyak ya anak-anak ya. Kalian dapat menemukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Nah, kita masuk pada muatan pembelajaran PPKN. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman anak-anak ya merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Ya, bersatu dalam keberagaman artinya kita hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Kita telah mempelajari bahwa ada perbedaan karakter, perbedaan keberanian, perbedaan suku, perbedaan warna kulit ya, perbedaan cita-cita ya, dan banyak lagi perbedaan yang ada, perbedaan agama ya. Nah, itu jangan menjadikan sebagai sesuatu yang patut dipermasalahkan ya, namun harus hidup rukun karena kita apa? Kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa
bangsa Indonesia. Nah, kita juga anak-anak harus menghargai ya serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan juga teman-teman kita. Nah, salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman yang ada ya anak-anak ya adalah melakukan kerjasama. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini ada kata baru ya anak-anak ya, kosakata baru, makhluk sosial. Nah, makhluk sosial artinya apa? Makhluk sosial artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, untuk mencapai tujuannya, maka manusia memerlukan yang namanya kerjasama. Ya, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Ya, apa saja contohnya Pak kerjasama itu? Ya, yang pertama ya, melakukan permainan kelompok, misalnya gobak sodor, ya, balap bakiak, lompat bambu, ya. Ini ya, kalian bisa lihat di gambar di bawah ini. Nah, kalau tidak ada kerjasama, maka tim kalian, ya, atau regu kalian tidak akan menang, ya. Bahkan kalau tidak dilakukan kerjasama, maka mungkin saja akan ada yang cedera. Ya, contohnya apa? Guru berikan contoh tadi ya dalam permainan kelompok dalam keseharian kalian bermain bola. Nah, dalam permainan bola itu anak-anak kalau tidak ada kerjasama, contohnya seorang pemain bola dia membawa bolanya sendiri, nggak mungkin dia bisa membawa bola sendiri tanpa ada operan dari temannya sehingga dia bisa mencetak gol sendiri tanpa bantuan temannya, itu tidak mungkin anak-anak ya. Tentu membutuhkan kerjasama. Untuk itu kerjasama sangat dibutuhkan ya. Nah, begitu pula di dalam keluarga. Jika ada kakakmu sedang melakukan pekerjaan rumah ya, kamu sudah kelas 3 ya, tentunya sudah bisa untuk membantu ya, kamu berhak untuk membantu. Ya, kamu boleh membantu. Ya, kamu boleh membantunya agar meringankan pekerjaan dia dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Contohnya kakak sedang mencuci piring ya, mungkin kamu membantu untuk menimba air sedikit-sedikit ya, agar pekerjaan kakak jadi lebih ringan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, yang kedua contohnya yaitu merawat tanaman di sekolah bersama dengan teman-teman. Nah, bagaimana cara merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman? Ya, ketika sampai di sekolah maka tanaman-tanaman yang ada harus kita siram ya, yang bertugas sebagai piket itu harus siram ya. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan menanam pohon ya. Salah satu contohnya dalam kegiatan kerjasama adalah melakukan kegiatan menanam pohon ya. Bahwa dalam kegiatan menanam pohon ya, misalkan pasti kalian membutuhkan yang namanya kerjasama. Siapa yang mencangkul ya, siapa yang nanti akan mempersiapkan pupuknya. Nah, sehingga pohon itu dapat tumbuh dengan sehat ya, Nan ya. Nah, contoh kerjasama yang ingin Pak Guru tampilkan di sini adalah contoh tadi permainan bola sudah Pak Guru sampaikan. Nah, yang ini kalian lihat dalam permainan lompat bambu. Nah, ini ada permainan lompat bambu ya, Nana ya. Sebuah bambu, tumbuhan bambu ya. Ingat tadi tumbuhan bambu itu berkembang biak dengan apa? Berkembang biak dengan tunas ya. Jadi ada pisang, bambu, dan juga cocor bebek ya. Jadi anak-anak saat dalam permainan lompat bambu ya, jadi permainan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu ya. Kalau kita lihat di sini ada 5 orang, ada 4 yang memegang bambu ya. Mengapa harus ada kerjasama? Karena apa? Karena kalau tidak akan membahayakan pemain dan pemegang bambu ya. Karena apa? Karena tangan pemegang bambu bisa-bisa terjepit ya. Terjepit jika tidak bekerja sama dengan baik ya. Kemudian kaki yang melompat, pemain yang akan melompat ini kakinya bisa saja tersangkut dan terjepit bambu ya. Bahkan jika tidak ada kerjasama yang baik, maka konsentrasi pemain itu juga akan terganggu ya. Dan yang main juga harus berkonsentrasi juga, karena kalau tidak bahkan akan membahayakan seluruh pemainnya. Jadi tidak hanya membahayakan yang bermain, yang menggerakkan bambunya, namun yang sedang melompat ya.
Nah, apa sih anak-anak manfaat daripada kerjasama itu? Nah, ini Pak Guru berikan ada 2 contoh manfaat kerjasama. Yang pertama, akan memperkuat persahabatan antar teman. Ya, jadi kita yang bersama-sama bermain akan terasa erat persahabatan ya. Contoh, ketika temanmu ada yang sedang bermain lalu temanmu itu terluka atau jatuh, kalian akan merasa saling peduli. Dan pada saat kalian akan bermain bersama lagi, ketika temanmu itu tidak ada, kamu pasti akan mencari dia. Ayo, kamu di mana? Kenapa kamu tidak bermain bersama? Nah, yaitu ya. Sehingga sahabat kalian terjalin tidak hanya pada saat bermain, namun di dalam kelas ataupun di luar lingkungan sekolah. Ya, Nan ya. Yang kedua, dengan kerjasama, ya, maka pekerjaan yang dilakukan akan lebih ringan dan cepat selesai. Ya, contohnya pada saat piket kelas ya. Pada saat piket kelas ya. Ketika yang piket hanya 1 orang yang membersihkan ruangan kelas, maka akan lama selesainya. Namun kalau 5 orang yang menyelesaikan, kelas akan menjadi cepat bersih ya. Maka tugas akan menjadi cepat selesai ya. Nah, ini penugasan bagi kalian. Yang pertama, ya, bagaimana cara pohon mangga berkembang biak. Yang kedua, apa yang terjadi setelah biji ditanam. Yang ketiga, tuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan yang terdapat dalam teks tadi ya, teks di atas tadi ya. Dan yang keempat, lengkapilah pernyataan berikut menggunakan kosakata yang tepat. A. Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan titik-titik. B. Setelah biji ditanam akan tumbuh titik-titik. C. Kecamba akan tumbuh menjadi titik-titik. D. Dalam buah terdapat titik-titik. E. Bambu, pisang dan cocor bebek berkembang biak dengan titik-titik. F. Tunas adalah titik-titik. Nah, yang kelima, lingkarilah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ya, ini ada tumbuhan mulai dari kunyit hingga melon. Kalian lingkarin manakah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ya, cukup yang dengan biji saja ya, anak-anak ya. Nah, penugasan untuk muatan PPKN yang pertama, amatilah gambar berikut dengan cermat. Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Sekolah Reni mengadakan perlombaan ya. Salah satunya seperti gambar yang kalian lihat di sebelah kiri kalian ya, adalah lomba balap bakiak. Nah, kelompok kelas 3 diwakili oleh Reni, Sinta, Firly, Sania, dan Komang. Pertanyaannya untuk nomor 1, apakah lomba bakiak memerlukan kerjasama? Jelaskan jawabanmu. Yang kedua, tulislah 3 contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama ketika melakukan permainan itu? Ya, oke, kalian jelaskan juga ya, anak-anak ya. Tuliskan 3 contoh permainan yang memerlukan kerjasama dan jelaskan apa yang akan terjadi jika permainan itu tidak didasari dengan kerjasama. Yang ketiga, ceritakan pengalamanmu dalam melakukan permainan secara berkelompok ya. Apakah kamu telah menerapkan kerjasama dengan baik ketika bermain, dan jelaskan. Ya, anak-anak ya. Sekian pembelajaran kita, dan tetaplah untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun ya. Kemudian menggunakan masker dan tetap jaga jarak ya, anak-anak ya. Selalu makan makanan yang bergizi dan tak lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar apa? Agar kita terhindar daripada penyebaran virus corona ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak jangan lupa untuk kalian menekan tombol like ya, serta pastikan kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Apabila belum menyalakan, maka tekan dulu tombol subscribe-nya, dan tujuannya adalah apa? Agar ketika informasi atau video pembelajaran Pak Guru upload, kalian langsung dapat mempelajarinya. Oke, anak-anak ya. Sekian dan terima kasih.